Sarwenda ingin mempertahankan hak asuh anak, di satu sisi juga Ruben ingin memperebutkan hak asuh anak. Nah, mungkin melihat persidangan seperti ini, kalau kita lihat dari sisi hukumnya seperti apa sih Pak Ijen? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Memang kalau kita mencermati prahara rumah tangga ini dibutuhkan kepiawaian dan kearifbijaksanaan daripada kedua belah pihak. Kenapa? Kalau saling berkelas kedua belah pihak, yang korban sang anak. Nah, kemarin nggak salah sudah masuk pada sidang perdana. Tentunya dari pihak hakim ini kan masalah perdata nih. Nah, tentunya ya dari hakim akan melakukan mediasi kepada kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini saya berharap kepada kuasa hukum kedua belah pihak coba untuk memfasilitasi ya. Ini persoalan ini kan berbeda, bukan persoalan perdata masalah uang, tapi persoalan perdata tentang hak asuh dan kasih sayang. Jangan gara-gara ngikuti keinginan daripada klien kita, walaupun salah, kita ikuti juga, itu salah juga. Kita memang betul jadi kuasa hukum, tapi tetap meluruskan pokok permasalahan. Yang pertama ya, ini saya masuk kepada kriteria yang kedua. Ruben mempunyai hak untuk meminta hak asuh juga, hak yang sama seperti Sarwenda. Memang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada memang klausul mengatakan di situ bahwa Sarwenda sebagai orang tua ibu ya, mempunyai hak asuh di dalam genggaman tangannya sampai dengan masa pengampuannya lewat. Itu ada. Sepanjang gitu loh ya. Sepanjang bahwa Sarwenda sebagai ibu memperlakukan anak, memberikan kasih sayang sesuai dengan kriterianya, sehingga anak ini bisa tumbuh berkembang dan sehat. Namun bukan berarti ya, mempertahankan asuh tidak memberikan kesempatan kepada Ruben untuk mengasuh anaknya juga. Ini yang perlu dipikirkan. Ruben punya hak, dia orang tua laki-lakinya kok. Nah, contoh saya bilang mungkin ya 4 hari tempat Sarwenda atau 5 hari 2 hari tempatnya Ruben. Nah, memang kita harus mengakui bahwa hak asuh yang lebih dominan ada di tangan ibu. Itu memang sudah hukum alam ya. Namun sepanjang itu tadi, sepanjang memang dia berlaku sebagai ibu rumah tangga yang menyayangi anaknya. Ya sebenarnya nggak ada hal yang sangat menjelimet di sini. Kemudian yang ketiga, ya, ini masalah permohonan maaf segala macam ya. Saya rasa nggak ada urusan permohonan maaf ke fans kalau memang permohonan maaf kepada kedua belah pihak. Di mana letak critical point sehingga Sarwenda harus minta maaf kepada Ruben. Tentu ada critical pointnya. Mengucapkan kata-kata yang berbau menjatuhkan harga martabat dan harga dirinya. Tapi itu kita juga jangan terlalu kaku, ya. Bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sebenarnya masalah rumah tangga ini nggak usah kita ngotot-ngototan lah. Kasihan kedua belah pihak, Ruben Onsu dan Sarwenda, kalian sadar, kalian begini nih yang korban anak. Jangan kalian perlakukan seperti ini sehingga anak itu kan lama-lama kan dia sadar kok seperti kayak gini orang tua saya. Kalian sadar nggak akibat perbuatan kalian ini menyebabkan sang anak itu jadi broken home. Nanti mencari pelarian. Nah, nanti yang rugi siapa? Yang ketiga, yang keempat, siapapun ya di antara kedua belah pihak yang berseteru, katakanlah berseteru ya, tidak ada orang ketiga yang ikut campur tangan di dalam hal ini. Tidak ada yang ikut cawe-cawe, mentang-mentang dekat dan lain sebagainya ikut campur. Itu tolong berpikir 2 kali. Ya. Contoh umpamanya kalau ada laki-laki di dekat Sarwenda ikut campur, saya harapkan Anda jangan ikut campur urusan rumah tangga orang. Karena itu adalah hak daripada Ruben juga dan hak Sarwenda. Kalau kalian mau madu kasih silakan aja, tapi jangan campurkan urusan hak asuh anak. Nah, itu yang perlu kita cermati bersama. Sekali lagi saya bermohon agar kuasa hukum kedua belah pihak jadilah kamu filter dan jadilah fasilitator untuk menyelesaikan ini dengan adil dan bijaksana. Itu kira-kira ya. Nah, kalau kita melihat bukti dari Ruben, dengan bukti dugaan soal anak-anak yang streaming lah satu eksploitasi gitu ya. Dugaan itu
gimana sih kalau kita melihat dari fakta nantinya mungkin untuk persidangan diberi sebagai bukti di satu sisi pihak Sarwenda juga membantah gitu terkait adanya eksploitasi anak. Makanya begini ya, kedalaman ataupun substansi eksploitasi anak yang dilakukan Sarwenda terhadap anaknya juga mengikut sertakan orang ketiga. Tinggal kita lihat nanti substansinya ya. Ruben bisa saya mengatakan bahwa anak saya dieksploitasi untuk bisnis dan lain sebagainya. Nanti tinggal hakim yang akan menilainya sejauh mana eksploitasi itu layak atau tidak, dan jangan dilakukan lagi. Itu sudah berputar, sudah bergulir di arena publik ya. Ya sekali lagi ya, tolong kasihanilah sang anak. Sekarang kasihanilah sang anak. Kita sebagai orang tua jangan ego pribadi untuk meniadakan sosok sang anak yang perlu dan membutuhkan kasih sayang. Itu yang sangat kita perlukan. Gitu kira-kira ya. Berarti nanti gimana siapa yang akan memenangkan gugatan hak asuh anak ini terkait nanti penilaian hakim ya, siapa yang mungkin buktinya yang akan kuat. Bukti-bukti yang akan menguatkan siapa yang lebih layak untuk mengasuh anaknya. Kita lihat kalau memang ada hal-hal yang sangat mengikat, membuat sang anak tidak pantas yang layak dilakukan pengawasan ataupun pengasuhan oleh Sarwenda, nanti kita lihat Ruben bisa nggak mengumpulkan bukti-bukti faktual bahwa itu betul-betul memang tidak layak, bahkan kalau di tangan Sarwenda dia akan rusak. Itu kan tergantung kepada bukti. Sarwenda kan membantah. Nah, tentunya tunjukkan aja dengan statusmu sebagai seorang ibu. Ini kan namanya Ruben kan akan berusaha bagaimana supaya asuhnya ada. Nah, saya minta juga kepada Sarwenda, apapun walaupun norma perlindungan anak ada, Anda tidak bisa mengkooptasi atau mengkungkung anaknya di bawah genggamanmu, nggak bisa. Harus ada keadilan. Sehingga Ruben Onsu juga mempunyai hak untuk mengasuh anaknya. Tinggal diatur. Inilah kira-kiranya dalam mediasi nanti diatur bagaimana. Nah, mestinya, kalau bisa jangan sampai ada keputusan hakim yang mengikat. Kan kalau seandainya mediasi selesai kan selesai. Ini nggak perlu berkepanjangan. Ini yang sangat kita butuhkan, kepiawaian kedua belah pihak. Ya namanya kalau sudah berpisah begitulah, saling mencari kelemahannya kan. Pada saat saya enak-enaknya lupa semua ya kan. Sadar nggak si anak itu korban? Nah, harapan saya tentunya di dalam sidang pertama ini, dalam mediasi ada terobosan-terobosan kreatif. Dan sidang berikutnya. Dalam sidang berikutnya, sehingga bisa menyelesaikan ini dengan arif dan bijaksana. Kalau saya netral-netral aja ya. Jadi kecuali kalau ada hal-hal yang sangat mengikat, yang tidak memperbolehkan dia harus diasuh oleh salah satu diantaranya, tentu perlu pembuktian. Dan itu akan dinilai oleh hakim. Sehingga bisa mengambil suatu keputusan. Ya kita berdoa aja bisa selesai dengan baik. Ini kan masalah perhara rumah tangga. Banyak gini broken home anak-anak gara-gara perhara rumah tangga, sehingga mengorbankan sang anak. Banyak yang broken home, rusak semua. Kena narkoba, kena pergaulan bebas yang nggak jelas, gara-gara tidak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Gitu kira-kira ya. Tapi di dalam persidangan nanti kemungkinan sang anak bisa gak sih mungkin ditinjau atau nantinya mungkin ada kemungkinan untuk dimintai pendapat gitu. Sang anak belum saatnya untuk bisa diberikan pendapatnya. Dia kan masih natural, masih kecil ya. Jadi belum layak untuk diminta pendapat. Tentu kan dari gestur juga bisa kita lihat. Kalau seandainya dia di sini, dia berat kemana kan ketahuan. Anak kan tahu kan mana kasih sayang sesungguhnya dari kedua orang tuanya. Walaupun umurnya baru 5 tahun, dia sadar ketahuan mana yang memberikan kasih sayang sepenuhnya dan mana yang enggak. Tapi itu untuk sementara belum bisa untuk diminta pendapat. Tinggal hakim yang menilai pada saat mungkin ada itu kan duduk, dia lihat gestur sang anak ini kan, mana condong kemana kira-kira. Nah ini tentu nanti hakim yang akan memberi penilaiannya, bukan kedua belah pihak. Itu kira-kira ya. Nah, Ruben kan beberapa kali menegur pacarnya Sarwenda ya. Mungkin terkait ikut keterlibatan dia mungkin keputusan soal anaknya dan mungkin Sarwenda juga. Nah itu maksudnya itu gimana sih melihatnya Pak Irjen terkait Gio yang dinilai menurut Pak Irjen itu menyayangkan lah terkait dia. Saya katakan bukan menyayangkan. Ruben punya hak untuk mengultimatum laki-laki itu. Jangan campuri urusan hak asuh anak kami. Kalau dia coba menghalang-halangi, pidanakan saja. Karena membuat hak asuh dia jadi
Bengkalai. Ya pihak ketiga kok silakan aja dengan Sarwena, tapi jangan ikut campur dengan urusan anak. Itu urusan kedua belah pihak. Ultimatum, somasi si laki-laki tuh. Jangan campuri urusan daripada anak saya. Bukan kamu yang punya hak. Ruben punya hak itu. Ultimatum aja. Somasi pertama, somasi kedua ya kuasa hukumnya memberikan langkah-langkah hukum. Itu kira-kira ya. Nah ini terkait klarifikasi Gio. Gimana nih melihatnya Pirgen? Dia kan sekali lagi ya mungkin netizen menyoroti dia tidak adanya permintaan ke Ruben dan bahkan disoroti dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Itu dari penilaian netizen. Mungkin Pirgen sendiri melihatnya seperti apa nih? Dia orang apa? Dia orang Indonesia atau orang apa? Orang Indonesia. Orang Indonesia jangan sok teo lah, pakai bahasa Indonesia aja. Jangan belagu, orang juga pinter bahasa Inggris semua kok. Jadi nggak usah mempublikasikan dengan hal-hal kayak gitu, dengan bahasa-bahasa yang tidak dapat dipahami dan dimengerti oleh orang banyak. Itu kira-kira ya.